Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 3 Pangkalan Banteng. Bertemu kembali di video pembelajaran kita untuk KD 3.5 dan KD 4.5, yaitu materi teks prosedur. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa agar supaya kegiatan belajar melalui video ini berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kesempatan kali ini kita kembali lagi bertemu di video pembelajaran materi teks prosedur. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada kompetensi dasar. Baik, sebelum masuk ke kompetensi dasar, ada baiknya Pak Guru sarankan selain video pembelajaran ini, kalian juga bisa mengakses sumber-sumber belajar lain, yaitu berupa buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah, kemudian video pembelajaran terkait yang mengenai materi teks prosedur ini, ya, video lain, kemudian Google atau akses internet lain, ya, agar supaya memperdalam materi teks prosedur ini. Kemudian kalian juga bisa mengakses sumber belajar lain seperti rumah belajar, ruang guru, ya, yang bisa kalian akses melalui ponsel kalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar kali ini, yaitu kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yang mana fokusnya untuk 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah atau cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Untuk KD 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan ciri-ciri teks prosedur. Oh ya, untuk mengingatkan, kalian harus melihat video ini sampai akhir karena di akhir nanti ada penjelasan tentang tugas untuk KD 3.5 dan KD 4.5. Baik, kita mulai dari pengertian. Pengertian teks prosedur yaitu sebuah teks yang berisi cara melakukan sesuatu sesuai langkah-langkah yang tepat, ya. Kotaknya langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Nah, itu adalah pengertian dari teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Kemudian jenis-jenis teks prosedur. Di sini berdasarkan tujuan, teks prosedur itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Nah, itu yang jenis pertama. Mungkin cara memainkan gitar, cara memainkan piano, cara memainkan angklung, ya, atau dan sebagainya, yaitu masuk pada teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Kemudian jenis yang kedua yaitu teks prosedur untuk memandu cara membuat. Nah, ini membuat yang mana cara membuat ini, ya, ada bahannya, kemudian cara-caranya dan langkah-langkahnya. Biasanya untuk yang jenis yang kedua ini yaitu teks prosedur yang memandu cara membuat bahan makanan. Ya, contohnya cara membuat klepon, cara membuat jamu tradisional, cara membuat nasi goreng. Nah, itu masuknya pada jenis teks prosedur yang kedua, yaitu teks prosedur untuk memandu cara membuat. Kemudian yang ketiga
yaitu teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, ya, seperti cara menari, cara melakukan senam, ya, itu masuk jenis teks prosedur yang ketiga. Ya, jadi sekali lagi jenis-jenis teks prosedur itu ada 3 berdasarkan tujuannya. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. Ya, kita lihat ciri teks prosedur yang pertama, ya. Ciri teks prosedur dari segi isi. Ya, dari segi isinya ada 3 cirinya. Yang pertama, adanya panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ya, kalau tidak urut disebut tips namanya. Itu adalah ciri teks prosedur dari segi isi. Kemudian ciri-ciri teks prosedur dari segi ciri bahasa. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Ya, menggunakan kalimat perintah karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan ataupun sedang membuat. Ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Contohnya seperti 1/4 tepung, ya, 5 buah rimpang kunyit, atau 2 siung bawang putih, atau 1 sendok gula, ya, seperti itu. Jadi ada penggunaan kata dengan ukuran akurat. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Nah, seperti contoh begini. Rebus hingga menjadi bubur. Ya. Kemudian lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Ya. Jadi ini menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Baik, ini adalah contoh, ya, sebuah teks prosedur yang mana ini Pak Guru sajikan teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia, ya. Di sini, ya. Di sini cara membuat obat tradisional insomnia. Kemudian Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Ya. Kemudian di sini ditampilkan bahan-bahannya, yaitu adalah 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Kemudian 600 cc air. Itu untuk bahannya. Kemudian ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Yang kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Yang ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Yang keempat, rebus semuanya dengan angko yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Yang terakhir yaitu minum selagi hangat. Nah, ini adalah contoh teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia di sini, ya. Nah, sini bisa kalian perhatikan, ya, di awal ini cara membuat obat tradisional insomnia. Kemudian di sini ada bahan-bahannya, ada langkah-langkahnya, ya, ada sini tujuannya. Ya, ini adalah contoh teks yang pertama. Mari kita masuk ke teks yang kedua. Baik, ini adalah teks yang berbeda dengan teks yang pertama tadi, yaitu cara melakukan gerakan tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan berikut. Ya, ini
Ada poin 1 sampai 7 ya. Ini merupakan langkah-langkahnya melakukan tari tortor ya. Kemudian yang terakhir ini, dengan belajar tarian ini kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih ya. Dari teks 1 dan teks 2 tadi ya, merupakan teks prosedur tetapi dengan jenis yang berbeda. Untuk yang teks yang pertama tadi ya, teks yang ini yaitu adalah teks prosedur yang mana ini memandu ya untuk membuat suatu, jadi membuat obat tradisional insomnia. Kalau yang teks prosedur yang kedua ini yaitu adalah teks prosedur yang mana teks ini memandu untuk melakukan sebuah gerakan tari ya, yaitu tari tortor ya. Baik, berdasarkan penjelasan singkat video atau materi tadi ya, ini ada tugas untuk kalian. Yang pertama tugasnya ini nomor 1, 2, 3 itu mewakili KD 3.5 untuk pengetahuannya. Kemudian KD 4.5 itu diwakili oleh nomor 4 dan 5 ya. Nomor 1, 2, 3 itu tentang pengetahuan ya. Jelaskan pengertian teks prosedur untuk nomor 1. Kemudian yang kedua, apa tujuan teks prosedur? Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis teks prosedur, yaitu mewakili KD 3.5. Untuk KD 4.5, nomor 4, tulislah ringkasan urutan langkah-langkah membuat obat tradisional insomnia. Berarti kalian tadi harus memutar ke belakang kembali ya, teks pertama yaitu menulis ringkasan urutan langkah-langkah membuat obat tradisional insomnia, yaitu pada teks yang pertama. Kemudian untuk nomor 5 yaitu kalian harus membuat kesimpulan, mana simpulan ini ya, simpulan ini dilihat dari segi tujuan, dari tujuan teks 2 tadi ya. Teks yang pertama tadi tujuannya apa ya? Ya, bisa dilihat tadi teks pertama tujuan apa, teks yang kedua tujuan apa ya, kalian simpulkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah membuat simpulan isi ya. Isinya itu teks yang pertama tadi berisi tentang apa. Kemudian simpulan teks yang kedua isinya itu tentang apa. Jadi kalian buat kesimpulan dilihat dari segi tujuannya dan dari segi isinya. Kemudian seluruh tugas ini kalian bisa kerjakan atau selesaikan lewat link berikut ya. Linknya http ya bit.ly indo ya /7a-c. Nah, ini langsung terkonek dengan Google Drive yang Pak Guru punya ya. Jadi tidak perlu kalian menulis lagi ya, karena daring, ini langsung saja melalui link berikut ini. Oke, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan sampai di sini ya. Mungkin kalau kurang jelas tadi yang Pak Guru sarankan, silahkan kalian cari referensi sumber belajar lain ya, tidak hanya video pembelajaran ini, kalian bisa melihat internet video pembelajaran lain sesuai materi yang terkait, kemudian ya ruang guru maupun sumber belajar lain. Jangan lupa kalian bisa bertanya di grup ya jika mengalami kesulitan ya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya untuk KD 3.6 dan KD 4.6. Terima kasih, semoga berhasil. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.